Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara semua, kita bertemu lagi di channel Cerita Memori Official ya. Hari ini saya tepat berada di sebuah tikungan jalan yang begitu ramai sekali ya. Ramai kendaraan, juga ramai penduduk. Ini mobil pickup belok ke kiri ya. Orang-orang di wilayah ini tuh kaya semua ya. Rumahnya tuh bagus-bagus. Semoga kita nanti nular ya kekayaannya. Di depan sana ada juga masjid besar ya di desa ini. Suara orang-orang pujian di masjid ya. Suaranya sangat merdu sekali. Di sini ada garis kuning di tengah itu putus-putus. Berarti boleh memutar balik. Tapi kalau lurus terus itu nggak boleh ya. Ya tergantung sih, karena ini tuh wilayah desa ya, jadi dekat dengan rumah-rumah, makanya dikasih garis yang dipotong-potong, garis kuning dipotong-potong. Dan perlu pemirsa ketahui bahwa jalan ini termasuk jalan utama untuk menuju ke daerah-daerah tertentu. Kalau ke tempat wisata kita juga wajib melewati jalan ini ya. Seperti saya bilang di depan, ini adalah jalan utama. Jadi ya itu. Yang jelas ramai.
Mungkin setelah ini saya akan lanjut lagi untuk mencari video ya. Kalau saya pulang nanti ke arah depan sana itu lurus terus, nggak ada belokan, pokoknya lurus terus. Ada bapak-bapak membawa apa itu tadi? Kelihatannya membawa beras ya, tapi ya nggak tahu juga lah. Nah ini di sini bahan pokok juga harganya menggila semua ya, bukan hanya di sini saja tapi menyeluruh di Indonesia bahkan di dunia semua naik ya. Apakah ini permainan atau apa saya juga tidak tahu, tapi yang jelas saya hanya bisa bekerja saja. Bekerja untuk mencari pundi-pundi rupiah, dolar ya, kalau saya mencari pundi-pundi dolar. Itu ada komplotan sepeda pancal ya. Kalau sore-sore banyak sekali yang jalan-jalan pakai sepeda pancal. Karena selain membuat sehat juga pasti terasa alamnya itu menyatu ya. Apalagi kalau kita jalan kaki ketika pagi hari, waduh itu enak banget ya. Komplotan sepeda gunung. Sebenarnya saya kalau diajak juga mau ya, tapi nggak punya sepeda pancal di rumah, punya sepeda motor, jadi naik sepeda motor aja.
Ya, oke pemirsa. Hari ini saya akan menayangkan untuk yang bagian kedua. Pasti kalian semua bertanya-tanya, seperti apa ending dari alur cerita ini. Yang pasti saya jamin ending alur cerita ini sangat bagus sekali. Dikarenakan saya membuat alur cerita ini dengan penuh semangat dan juga bentuk penuh rasa cinta saya kepada penontonku semua. Di sini selain ada teks, saya juga akan meringkas perjalanan alur cerita ini. Pagi itu, karena Arhan telat masuk sekolah, jadi disuruh pulang. Dan Arhan langsung saja pulang ke rumah. Saat itu Arhan hampir saja loncat. Sungguh ternyata Mira juga ada di rumah. Sontak Arhan bertanya, ternyata kakak di rumah, gak kuliah. Kakak Mira ini adalah kakaknya si Arhan ya. Deru mesin mobil Shirley sudah terdengar. Arhan membukakan pintu pagar untuk mamanya. Shirley kemudian menatap Arhan namun tidak berkata apapun. Arhan memasukkan mobilnya dan segera bergegas ke dalam rumah. Kalian sudah makan? Tanya Shirley, mamanya Arhan. Ternyata Arhan dan Mira belum makan. Empat bulan berselang sejak hari itu, hari dimana kebahagiaan yang selama ini Arhan jaga telah diberikan kepada Mira, kakaknya Arhan. Kini Arhan dihadapkan dengan momok yang menghantui hampir seluruh remaja di seluruh dunia. Ujian kelulusan. Ya, bagi Arhan sangat menegangkan untuk menjalani ujian ini. Jika Arhan tidak lulus, maka harus mengulang 1 tahun lagi. Apa kata tetangga nanti kalau mengetahui kalau Arhan tidak lulus ujian? Akhir-akhir ini nilai ujian Arhan semakin membaik. Itu semua berkat kerja keras Mira yang selalu mensupport ketika Arhan belajar. Apalagi kegiatan pribadi yang Arhan dan Mira lakukan secara rutin. Setelah belajar membuat nilai pelajaran Arhan semakin meningkat.
Pagi itu Arhan terbangun pukul 5:30 pagi. Mama dan Mira masih tertidur. Arhan bangkit menuju kamar toilet untuk mandi dan gosok gigi. Tampaknya pagi ini cukup membantu Arhan menghadapi ujian. Pikirannya sekarang ini sangat tenang dan bahagia. Arhan dan Mira berpamitan pada Shirley. Setelah mengantar Mira ke kampusnya, Arhan bergegas menuju sekolah. Setelah sampai di ruang kelas, 10 menit sebelum ujian dimulai, kulihat teman-teman sekelasnya Arhan semuanya sedang giat membolak-balikan buku pelajaran. Mungkin membolak-balik buku pelajaran sedang mengingat kembali apa yang dipelajari mereka kemarin. Dan bel berdering, semua orang kini mengambil posisi sesuai dengan nomor tes masing-masing. Arhan duduk di barisan kedua dari belakang. Syaf kedua dari kanan, guru pengawas yang didatangkan dari sekolah lain, mulai membagikan soal tes ujian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari demi hari Arhan lalui. Oke, saudara semua, kita bertemu lagi di channel Cerita Memori Official. Hari ini saya tepat berada di sebuah tikungan jalan yang ujian adalah salah satu itu untuk kelulusan kita ya. Jadi kalau ujian biarlah belajar ya. Ramai sekali ya. Jauhi ramai kendaraan, juga ramai penduduk. Mobil pickup belok ke kiri ya. Orang-orang di wilayah ini tuh kaya semuanya. Rumahnya tuh bagus-bagus. Semoga kita nanti nular ya kekayaannya. Di depan sana ada juga masjid besar ya di desa ini. Suara orang-orang pujian di masjid ya, suaranya sangat merdu sekali. Di sini ada garis kuning di tengah itu putus-putus, berarti boleh memutar balik. Tapi kalau lurus terus itu nggak boleh ya. Ya tergantung sih, karena ini tuh wilayah desa ya, jadi dekat dengan rumah-rumah, makanya dikasih garis yang
dipotong-potong, garis kuning dipotong-potong. Terima kasih sudah menonton saya kedua. Kalian tunggu untuk bagian yang ketiga ya. Sampai jumpa.